Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to school my student. Selamat datang di kelas 5 ya. Hari ini adalah kalian sudah berada di kelas 5. Anak-anakku yang dirahmati Allah, hari ini kalian akan mengikuti pembelajaran atau KBM, kegiatan belajar mengajar yang pertama kali di kelas 5 tahun pelajaran 2021-2022. Anak-anak, hari ini Ustadz dan Ustadzah akan mengajarkan kalian tentang tema 1 yaitu organ gerak hewan dan manusia. Kali ini kalian akan belajar tentang bagaimana cara menentukan pokok pikiran atau ide pokok, dan kalian juga akan belajar tentang bagaimana cara organ gerak manusia dan organ gerak hewan. Baik anak-anak, selamat belajar ya. Semoga memudahkan pelajaran kalian hari ini dan jangan lupa tugasnya dikerjakan juga. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita balik lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang menemukan pokok pikiran dalam teks, tulis, dan lisan dari mapel tematik tema 1, subtema 1, Mupel Bahasa Indonesia, kelas 5 SD. Selamat belajar. Apakah teman-teman masih terasa asing mendengar kata pokok pikiran? Apa itu pokok pikiran? Tentu di kelas 4 kalian sudah belajar tentang gagasan pokok. Pokok pikiran sama saja dengan gagasan pokok. Gagasan pokok atau pokok pikiran juga dikenal dengan ide pokok. Dan untuk pembelajaran hari ini kita akan lebih sering menggunakan kata ide pokok. Namun ketiganya sama saja, mempunyai arti yang sama. Jangan bingung ya teman-teman. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Mari kita bahas kata per kata. Gagasan itu adalah ide atau pikiran. Sedangkan dasar itu awal atau pertama atau yang pertama dimulai. Artinya, ide pokok itu gagasan atau ide atau pikiran yang menjadi dasar atau awal atau pertama ketika kita mau membuat sebuah paragraf. Jadi ketika kalian akan membuat sebuah paragraf, kalian harus membuat ide pokoknya dulu. Harus menemukan ide pokoknya dulu. Dari mulai ide pokok nanti akan kalian kembangkan sehingga menjadi sebuah paragraf. Dalam membuat sebuah paragraf, langkah-langkahnya berarti kalian harus menentukan ide pokoknya dulu. Kemudian ide pokok itu akan menjadi kalimat utama. Selanjutnya kita kembangkan kalimat itu dan jadilah paragraf. Saya ulangi ya.
Pertama, kita tentukan ide pokoknya dulu. Ide pokok itu nanti akan menjadi sebuah kalimat utama. Kita kembangkan lagi, jadilah kalimat pengembang. Kalimat pengembang bisa 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat, atau bisa lebih. Gabungan dari kalimat utama dan kalimat pengembang nanti akan menjadi sebuah paragraf. Berikut contohnya. Kita tentukan ide pokoknya. Ide pokoknya adalah kesamaan organ gerak hewan dan manusia. Selanjutnya, dari ide pokok, kita sajikan ide pokok itu dalam sebuah kalimat utama, yaitu organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Selanjutnya, kita kembangkan kalimat utama itu dengan beberapa kalimat pengembang atau kalimat penjelas, sama saja ya. Kalimat pengembangnya adalah alat gerak yang digunakan manusia dan hewan, yaitu alat gerak aktif dan pasif. Kedua alat tersebut bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Sudah jadi paragraf kan? Mari kita baca lagi paragraf lengkapnya. Organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat gerak yang digunakan manusia dan hewan yaitu alat gerak aktif dan pasif. Kedua alat tersebut bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Mudah bukan teman-teman? Kalimat utama itu tidak harus di awal kalimat ya teman-teman. Kalimat utama itu bisa di akhir kalimat atau di awal kalimat dan dipertegas di akhir. Sebuah paragraf yang mempunyai kalimat utama di awal paragraf dinamakan paragraf deduktif. Sedangkan paragraf yang mempunyai kalimat utama berada di akhir paragraf dinamakan paragraf induktif. Untuk paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan dipertegas di akhir paragraf maka dinamakan paragraf campuran. Jadi ada 3 ya jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Sedangkan paragraf campuran berada di awal dan dipertegas di akhir paragraf. Sudah paham ya teman-teman? Bagaimana kalau sekarang kita balik? Sudah ada paragrafnya, selanjutnya kita diminta untuk menemukan ide pokoknya dari paragraf tersebut. Caranya adalah ada sebuah paragraf, kemudian kita baca dengan seksama. Lalu kita coba temukan kalimat utamanya berada di mana? Di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir. Selanjutnya, pada kalimat utama itu kita baru akan menemukan yang namanya ide pokok. Jadi, ide pokok itu ada pada kalimat utama. Itulah cara menemukan ide pokok. Kita harus menemukan kalimat utamanya dulu, baru akan menemukan ide pokoknya. Jika teman-teman masih merasa bingung tentang menemukan kalimat utamanya, maka setelah membaca paragraf, kalian harus tahu isi teksnya atau isi bacaannya. Isi bacaannya itu kalau kita ringkas berada di kalimat yang mana ya? Nah, itulah yang namanya kalimat utama. Sudah paham teman-teman? Mari kita mencoba untuk menemukan ide pokok. Tulang hanya akan diam dan tidak membentuk suatu pergerakan.
Walaupun tulang adalah alat gerak, namun keberadaannya tidak dapat lepas dari otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Dari paragraf ini kita dapat menemukan bahwa kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Maka paragraf ini disebut paragraf induktif. Dari kalimat utama yang sudah kita temukan, selanjutnya kita tarik sebuah ide pokok yang disajikan dalam kalimat utamanya. Kalimat utamanya adalah tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Ide pokok dari kalimat utama itu adalah tulang merupakan alat gerak pasif. Itulah cara kita menemukan sebuah ide pokok. Sebenarnya ada satu lagi cara menemukan kalimat utamanya, yaitu dengan teknik tutup kalimat. Caranya adalah kita tutup kalimat yang kedua dan ketiga ketika kita membaca kalimat pertama. Kalimat pertama itu akan bisa berdiri sendiri atau tidak. Ketika kalimat itu bisa berdiri sendiri, maka kalimat itu merupakan kalimat utama. Sebaliknya, ketika kalimat itu kita baca tanpa kalimat yang lain kita baca dan terasa aneh atau ganjil, maka itu bukan kalimat utama. Tetapi harus hati-hati ya teman-teman. Selanjutnya kita baca kalimat yang berikutnya. Kalimat yang tidak kita baca kita harus tutup. Apakah kalimat itu dapat berdiri sendiri atau tidak? Dan berikutnya juga sama. Itulah cara menentukan kalimat utamanya. Namun, sebaiknya cara yang tepat adalah dengan banyak membaca. Semakin kalian sering membaca, maka kalian akan mudah sekali dalam menentukan ide pokok pada bacaan yang kalian baca. Jadi, banyak membaca ya teman-teman. Ide pokok dapat kita temukan di teks tertulis dan teks lisan. Teks tertulis contohnya adalah dapat kalian temukan di bacaan atau cerita. Sedangkan untuk teks lisan dapat kalian temukan di wawancara. Apakah teman-teman sudah pernah melakukan wawancara? Berikut adalah persiapan ketika kalian akan melakukan wawancara. Tujuan dari wawancara adalah mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Jadi, langkah-langkahnya yang pertama adalah 1. Menentukan narasumber, orang yang akan kita wawancara. Yang kedua, menentukan waktu dan tempat wawancara. Yang ketiga, menyusun pertanyaan. Yang keempat, mempersiapkan alat. Dan yang kelima, ketika kita bersama dengan teman kita, maka sebaiknya kita membagi tugas. Itulah cara untuk wawancara. Sampai di sini dulu untuk kita belajar tentang menentukan ide pokok dalam teks tertulis dan teks lisan. Anak-anak, tadi kalian sudah belajar kan tentang bagaimana cara menemukan pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan atau yang disebut dengan gagasan pokok. Selanjutnya, kalian akan belajar tentang bagian-bagian tubuh manusia dan alat gerak hewan. Apa saja itu? Silakan simak gambar yang sudah Ustazah dan Ustadz sampaikan pada slide video ini serta penjelasan tentang alat gerak hewan. Selamat belajar ya. Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Putri D dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian tetap sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang alat gerak pada manusia.
Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang alat gerak hewan. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari tentang alat gerak pada manusia. Nah, jadi hari ini kita melanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang alat gerak pada hewan. Adapun alat gerak pada hewan yang akan kita bahas, yaitu pada hewan invertebrata dan hewan vertebrata. Yang dimaksud dengan hewan invertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang, sedangkan hewan vertebrata itu merupakan hewan yang memiliki tulang belakang. Yang pertama yaitu alat gerak hewan invertebrata. Adapun hewan-hewan invertebrata yaitu yang pertama ada belalang, yang kedua siput, yang ketiga cacing tanah, dan yang keempat ada ubur-ubur. Marilah kita bahas satu persatu mulai dari belalang. Belalang tidak memiliki rangka dalam, tetapi memiliki rangka luar yang sering disebut dengan eksoskeleton. Belalang memiliki 6 kaki, di mana 2 kaki belakangnya memiliki otot lebih besar dan lebih kuat daripada kaki depannya, dan kaki belakangnya digunakan untuk membantu meloncat lebih tinggi. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar yang telah disediakan, di mana 2 kaki di belakang belalang tersebut memiliki otot lebih besar dan lebih kuat yang berfungsi untuk membantu si belalang meloncat lebih tinggi, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu siput. Siput bergerak menggunakan perutnya yang tersusun atas otot yang kuat. Siput dapat menghasilkan lendir dari tubuhnya yang berguna untuk membasahi perutnya agar mudah bergerak. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar. Jadi siput itu bergerak menggunakan perutnya ya. Jadi di perutnya itu terdapat otot yang kuat. Kemudian yang ketiga itu ada cacing tanah. Cacing tanah bergerak dengan cara melata. Otot pada cacing dapat membuat tubuhnya dapat memanjang dan memendek sehingga dapat bergerak. Pada tubuh cacing terdapat rambut halus atau seta. Lendir yang dihasilkan tubuh cacing dapat membantu mengeburkan tanah. Jadi seta yang dimaksud itu adalah sekat-sekat ini ya. Adalah seta. Berikutnya yang keempat itu ada ubur-ubur. Ubur-ubur berenang di lautan dengan cara memanjang dan memendekkan otot-otot di sekeliling tubuh bagian luarnya yang seperti mangkok. Otot tersebut akan membuka dan menutup mangkok sehingga air keluar masuk dan membuat ubur-ubur bergerak maju. Nah, kalian bisa perhatikan yang disebut seperti mangkok itu adalah ini ya. Nah, jadi mengembang, mengempis seperti itu. Air masuk, air ke dalam sehingga membuat ubur-ubur bergerak seperti itu. Nah, yang kedua yaitu kita akan mempelajari tentang alat gerak hewan vertebrata. Yang termasuk hewan vertebrata di sini yaitu ada Pisces atau bangsa ikan, ada amfibi atau hewan yang dapat hidup di 2 tempat, ada reptil, ada aves atau bangsa unggas, dan ada mamalia. Mari kita bahas satu persatu mulai dari Pisces. Nah, adapun contohnya di sini dia menggunakan ikan ya. Nah, jadi ini merupakan rangka dari ikan di mana setiap bagian tulang ini memiliki nama. Yang pertama itu bagian ini disebut dengan rongga mata. Kemudian bagian ini disebut dengan penutup insang. Kemudian bagian yang memanjang ini disebut dengan tulang belakang. Kemudian bagian ini disebut dengan sirip punggung. Bagian di bawah ini disebut dengan sirip belakang. Bagian ini disebut dengan sirip ekor. Kemudian bagian ini disebut dengan tulang rusuk. Dan bagian ini disebut dengan sirip perut. Nah, itulah bagian-bagian dari tulang ikan
atau alat gerak dari ikan. Kemudian yang kedua itu ada amfibi. Contohnya di sini Bu Tide menggunakan kodok. Nah, adapun bagian-bagian tulang dari kodok ini, yang pertama itu bagian ini disebut dengan bagian tengkorak. Kemudian bagian ini disebut dengan rongga mata. Bagian ini disebut dengan tulang belakang. Bagian ini dan ini disebut dengan kaki depan. Kemudian bagian ini dan ini disebut dengan kaki belakang. Dan bagian ini disebut dengan tulang ekor. Yang ketiga yaitu reptil. Adapun contoh hewan yang bisa digunakan di sini yaitu ular. Nah, bagian-bagian tulang dari ular ini yang pertama itu ada bagian tengkorak. Kemudian yang memanjang ini disebut dengan tulang belakang. Kemudian bagian ini, tulang yang pendek-pendek ini disebut dengan tulang rusuk. Dan yang terakhir, bagian ini disebut dengan tulang ekor. Kemudian yang keempat yaitu aves, yang termasuk hewan kelas aves itu terdiri dari ayam, bebek, angsa, burung, dan hewan-hewan yang memiliki bulu lainnya ya. Nah, yang butuh digunakan di sini yaitu rangka burung. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama itu ada bagian tengkorak. Kemudian ada bagian rongga mata. Kemudian bagian ini disebut dengan tulang dada. Kemudian bagian ini disebut dengan tulang rusuk. Kemudian bagian ini disebut dengan tulang paha. Bagian ini disebut dengan tulang sayap. Dan bagian-bagian ini disebut dengan tulang jari kaki. Nah, itulah bagian-bagian rangka dari burung. Kemudian yang kelima itu ada mamalia. Jadi hewan yang digunakan di sini itu ada kelinci. Adapun bagian-bagiannya, yang pertama itu ada tengkorak. Kemudian yang kedua ini disebut dengan tulang leher. Bagian yang memanjang ini disebut dengan tulang belakang. Bagian ini disebut dengan tulang pangkal paha. Bagian ini disebut dengan tulang ekor. Bagian ini disebut dengan tulang kaki depan. Dan bagian ini disebut dengan